Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan yang pertama ini, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rena Putri Teresia Angelina. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan di kampus Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, kelas 1E Prodi Keperawatan dengan nomor pokok mahasiswa 20201096. Pada kesempatan kedua ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya. Baik, yang pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan topik konsep komunikasi dalam keperawatan pada mata kuliah komunikasi keperawatan, sebagaimana dengan tujuan untuk memenuhi tugas pribadi saya. Dalam penulisan makalah ini, saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yohanes Jakri MK selaku dosen mata kuliah komunikasi keperawatan yang telah memberikan petunjuk kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Makalah ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun diri saya dan diri teman-teman demi menyempurnakan makalah ini. Besar harapan saya, semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Tertanda Ruteng 21 Februari 2021. Baik, pada bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Komunikasi merupakan aktivitas yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita, sejak bangun tidur di pagi hari hingga kembali beranjak tidur di malam hari. Rata-rata manusia menghabiskan 70% dari waktunya untuk berkomunikasi. Para ahli berkomunikasi bahkan men-share bahwa berkat komunikasi, manusia mampu mengembangkan kualitas kemanusiaannya. Contohnya, seorang bayi yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang mampu melahirkan ide-ide baru berkat proses komunikasi tersebut, yang berlangsung secara terus-menerus dengan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, terasa sulit dibayangkan bahwa seorang bayi yang dibesarkan dalam lingkungan yang sepi dan bisu menjadi manusia dewasa yang normal. Komunikasi adalah usaha menyalurkan pesan atau pengertian. Komunikasi dikatakan sempurna apabila penerima atau yang biasa disebut receiver dapat menangkap pesan atau pengertian sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pengirim atau yang biasa disebut sender. Namun, perlu dicatat bahwa komunikasi tidak boleh diracunkan dengan kesepakatan-kesepakatan. Dalam komunikasi, seorang penerima dipentingkan dalam komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman isi pesan yang disalurkan. Dari pengertian di atas, komunikasi tidaklah semata-mata menyangkut seorang pembicara atau pendengar. Komunikasi memiliki kompleksitas yang dapat ditelusuri berdasarkan jenis-jenis, yakni verbal non-verbal, lisan tertulis, resmi tak resmi, sadar tak sadar, manusiawi, dan mesin. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan dasar komunikasi secara rinci dan sederhana. Saat berinteraksi dengan orang lain, pastinya ada tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut dapat dicapai bila mana komunikasi dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada kesalahan komunikasi. Ingatlah bahwa komunikasi merupakan sebuah aset penting sebagai nilai tambahan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, buatlah pembicaraan Anda menjadi komunikasi yang efektif. Kemudian kita lanjut pada 1.2 yaitu rumusan permasalahan. Yang pertama, apa itu pengertian komunikasi menurut para ahli? Yang kedua, apa itu tujuan komunikasi? Yang ketiga, apa itu unsur komunikasi? Yang keempat, apa itu bentuk-bentuk komunikasi? Yang kelima, apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi? Dan yang kelima adalah apa itu hambatan dalam berkomunikasi. 1.3 yaitu tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu tujuan khusus dan tujuan umum.
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai syarat terselesaikannya tugas mata kuliah komunikasi keperawatan yang diberikan kepada saya sebagai penulis. Kemudian tujuan umumnya adalah supaya mahasiswa mampu mengetahui tentang pengertian komunikasi menurut para ahli. Mahasiswa dapat mengetahui tujuan komunikasi, mahasiswa dapat mengetahui unsur komunikasi, mahasiswa dapat mengetahui bentuk-bentuk komunikasi, mahasiswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, mahasiswa mampu mengetahui hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian bab kedua, pembahasan. 2.1 Pengertian para ahli. Beberapa pengertian komunikasi disampaikan oleh beberapa ahli berikut. Yang pertama, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lembaga tertentu. Mengandung arti dilakukan oleh penyampaian pesan ditunjukkan kepada penerima pesan. Ini menurut Edward de Paris A.W. Witjaja pada tahun 2000. Kemudian yang kedua adalah komunikasi adalah suatu rangkaian peristiwa yang terkait dalam penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Komunikasi adalah proses di mana seorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Ini menurut pengertian James F. Stoner. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi adalah proses yang mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan, diterima dan diberi arti. Menurut pengertian William J. Seller tahun 1988. Kemudian yang keempat adalah Joflan, Jennings, dan Kelly adalah ahli sosiologi Amerika mengatakan bahwa komunikasi adalah proses individual dalam mengirim stimulasi atau umumnya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Forsdale 1981. Yang kelima adalah Lucius Forsdale 1981. Seorang ahli komunikasi dan pendidikan mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu sehingga dengan cara ini sesuatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Kemudian pada 2.2 yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi berdasarkan beberapa pengertian atau definisi di atas dapat disimpulkan secara umum. Tujuan komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan ide, informasi atau berita. Kalau kita melakukan komunikasi dengan orang lain, tujuan utamanya adalah sampainya atau dapat dipahami apa yang ada dalam pikiran kita atau ide kita kepada lawan bicara. Dengan demikian, ada satu kesamaan ide antara apa yang ada dalam pikiran komunikator dan komunikan. Contohnya adalah kegiatan keperawatan yang relevan sebagai berikut. Komunikasi perawat kepada pasien saat menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan diagnosis keperawatan, rencana tindakan, prosedur tindakan, atau menyampaikan hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan mempengaruhi perilaku orang lain. Secara sadar, jika kita berkomunikasi untuk tujuan memotivasi seseorang, kita berharap bahwa orang yang kita motivasi akan melakukan hal sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Secara tidak kita sadari, jika pada saat kita memotivasi atau menunjukkan wajah yang serius, kita akan membuat lawan bicara antusias untuk mendengarkan atau memperhatikan apa yang disampaikan kepada dirinya. Contohnya yaitu pada kegiatan keperawatan yang relevan sebagai berikut. Komunikasi perawat kepada pasien saat memberikan motivasi untuk memelihara kesehatan serta melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola makan yang sehat dan olahraga teratur. Kemudian yang berikut, mengubah perilaku orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku orang lain. Maksudnya jika kita bicara dengan seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita menginginkannya. Contohnya, kegiatan keperawatan yang relevan sebagai berikut. Komunikasi yang dilakukan ke perawat pada saat akan mengubah keyakinan dari perilaku pasien yang tidak baik atau bertentangan dengan kesehatan serta dengan keyakinan dan perilaku yang mendukung kesehatan.
Kemudian yang berikut adalah memberikan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak komunikasi terjadi dengan tujuan memberikan pendidikan. Misalnya komunikasi orang tua dengan anaknya, guru atau dosen dengan murid atau mahasiswanya, perawat dengan klien, dan nilai-nilai. Komunikasi ini dilakukan dengan tujuan agar lawan bicara atau komunikan memperoleh atau mencapai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan menunjukkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Contoh kegiatan keperawatan relevan sebagai berikut. Komunikasi yang dilakukan perawat pada saat memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada pasien tentang pencegahan penularan penyakit, memberikan pendidikan tentang pertolongan di rumah pada anggota keluarga yang sakit demam, pada anggota keluarga yang sakit demam berdarah, dan lain-lain yang tujuannya meningkatkan pengetahuan agar lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yaitu memahami ide orang lain. Komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika antara komunikator dan komunikan saling memahami ide masing-masing dan mereka saling berusaha untuk memberikan makna pada komunikasi yang disampaikan atau yang diterima. Kemudian pada 2.3 yaitu unsur komunikasi. Tahukah teman-teman bahwa dalam berkomunikasi ada elemen-elemen yang saling berkaitan dan yang dapat mempengaruhi komunikasi? DeVito 1997 menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemennya saling terkait. Setiap elemen dan komunikasi saling berhubungan satu dengan yang lain, elemen yang satu mendahului elemen yang lain yang terkait. Taylor, Lillis, Lemon 1983 dan DeVito 1987 mengidentifikasikan bahwa untuk berlangsungnya komunikasi yang efektif ada 5 elemen utama. Yang pertama yaitu komunikator atau yang biasa disebut sender. Yang kedua adalah informasi, pesan atau berita. Yang ketiga komunikan atau yang biasa disebut receiver, dan umpan balik atau yang disebut feedback, dan atmosfer atau konteks. Yang pertama, komunikator atau sender. Komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan, ide, informasi kepada orang atau pihak lain sebagai lawan bicara. Komunikator berarti sumber berita atau informasi atau disebut informan, yaitu sumber asal berita yang disampaikan. Kepada komunikan, seorang komunikator bereaksi secara utuh meliputi fisik dan kognitif, emosional dan intelektualnya. Kemudian yang kedua, informasi, pesan atau berita. Pesan adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator, disadari atau tidak disadari, secara langsung dan tidak langsung. Pesan yang disadari adalah segala ucapan atau bahasa verbal yang disampaikan komunikator secara sengaja dan sudah dipersiapkan. Pesan yang tidak disadari adalah pesan yang muncul beriringan atau bersamaan dengan pesan yang disampaikan pada saat komunikator berbicara. Kemudian yang ketiga adalah komunikan atau yang biasa disebut receiver. Komunikan adalah orang atau kelompok yang menerima pesan yang disampaikan komunikator. Komunikan yang efektif adalah komunikan yang bersikap kooperatif, penuh perhatian, jujur serta bersifat terbuka terhadap komunikator dan pesan yang disampaikan. Kemudian yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Ini menurut Kleiman dan Franzen 1976 dan DeVito 1997. Umpan balik bisa berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Umpan balik dari diri sendiri misalnya, jika kita ingin menyampaikan pesan melalui bicara, kita akan dapat secara langsung mendengar apa yang kita sampaikan. Umpan balik dari orang lain adalah umpan balik yang datang dari lawan bicara. Bentuk umpan balik yang diberikan antara lain adalah anggukan, kerutan dahi, senyum, gelengan kepala, atau interupsi pembicaraan, pertanyaan, setuju atau tidak setuju, dan lain-lain. Umpan balik dapat berupa verbal ataupun non-verbal. Agar yang terjadi umpan balik yang baik harus bersifat jujur, sesuai dengan konten atau isi pesan yang disampaikan. Dan bagian dari solusi merupakan hasil proses berpikir tidak bersifat subjektif dan disampaikan dalam waktu yang tepat. Kemudian atmosfer atau konteks. Atmosfer atau konteks adalah lingkungan ketika komunikasi terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi fisik,
sosial, psikologis, dan temporal yang mempunyai pengaruh terhadap pesan yang disampaikan. Ketiga dimensi lingkungan ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan lain. Perubahan dari salah satu dimensi akan mempengaruhi dimensi yang lain. Dimensi fisik adalah lingkungan nyata atau tangible, dapat berbentuk ruangan atau bangsal dan segala komponen yang ada di dalamnya. Dimensi sosial psikologis meliputi tata hubungan status di antara pihak yang terlihat dan aturan budaya masyarakat ketika mereka berkomunikasi. Yang termasuk dalam konteks ini adalah persahabatan atau permusuhan, lingkungan formal atau informal, serta situasi yang serius atau tidak serius. Dimensi lingkungan dimensi temporal atau waktu adalah mencakup waktu ketika komunikasi terjadi, pilihan waktu yang tepat dan mencapai efektivitas komunikasi yang dilakukan. Kemudian yang pada 2.4 yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Citi 1997 menjelaskan bahwa secara umum ada dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Berikut akan dijelaskan perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Selanjutnya, lakukanlah latihan untuk memperjelas pemahaman kita atau pemahaman teman-teman semua terhadap perbedaan keduanya. Yang pertama, komunikasi verbal. Citi 1997 mendefinisikan bahwa komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral, dan kata-kata yang dituliskan. Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung melalui telepon atau telekonferensi. Komunikasi oral dilakukan untuk menyampaikan informasi secara cepat untuk memperjelas pesan atau informasi tertulis sehingga informasi lebih akurat. Jenis komunikasi ini tergantung dari irama, kecepatan intonasi, penguasaan materi oleh komunikator atau penekanan dan nada suara serta bahasa yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Setelah Anda atau teman-teman semua memahami komunikasi verbal, selanjutnya kita atau teman-teman semua harus mengenali dan mampu mengidentifikasi komunikasi nonverbal yang selalu mengiringi komunikasi verbal. Citi 1997 mendefinisikan komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan. Macam-macam komunikasi nonverbal adalah kontak mata, ekspresi wajah, postur atau sikap tubuh, gaya, jalan, gerakan atau bahasa isyarat tubuh waktu kita berbicara, penampilan secara umum, suara dan sikap diam, atau simbol-simbol lain, misalnya model pakaian dan cara menggunakannya. Kemudian pada 2.5 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Secara umum, faktor yang mempengaruhi komunikasi dapat ditinjau dari proses komunikasi dan elemen komunikasi. Ada 5 faktor utama yang mempengaruhi komunikasi ditinjau dari elemen komunikasi, yaitu faktor komunikator, pesan atau informasi, komunikan, umpan balik, dan atmosfer. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Seseorang komunikator harus menunjukkan penampilan yang baik, sopan dan menarik, serta berwibawa dan tidak sombong. Di samping itu harus mempunyai pengetahuan yang memadai, menguasai materi dan memahami bahasa yang digunakan lawan, atau yang biasa disebut language mastery. Hal ini penting karena salah satu hambatan dalam komunikasi adalah adanya ketidaksesuaian bahasa yang digunakan antara komunikator dan komunikan. Penguasaan bahasa ini penting untuk menghindari terjadinya salah tafsir atau misperception dalam komunikasi. Kemudian pesan atau informasi. Pesan yang bersifat informatif atau persuasif akan mudah diterima dan dipahami daripada pesan yang bersifat memaksa. Pesan yang mudah diterima adalah pesan yang sesuai dengan kebutuhan komunikan atau relevan dan jelas atau yang biasa disebut clearly, sederhana atau tidak bertele-tele dan mudah dimengerti atau simple. Di samping itu,
Informasi akan menarik jika merupakan informasi yang sedang hangat atau yang biasa kita sebut zaman sekarang yaitu up to date. Kemudian yang ketiga adalah komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Seseorang komunikan harus mempunyai penampilan atau sikap yang baik, sopan serta tidak sombong. Seorang komunikan yang berpenampilan acak-acak berarti tidak menghindari diri sendiri dan orang lain. Demikian pula jika komunikan tampak sombong atau angkuh akan mempengaruhi psikologis komunikator yang berdampak pada tidak efektifnya pesan yang disampaikan. Di samping itu, seseorang komunikan harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, komunikasi, dan memahami sistem sosial komunikator. Hal ini penting karena tanpa pengetahuan dan keterampilan mengolah informasi yang diterima, sehingga dapat terjadi ketidaksesuaian persepsi atau mispersepsi. Selanjutnya, seorang komunikan harus mempunyai alat-alat tubuh yang baik. Alat tubuh yang berperan untuk menerima pesan suara adalah telinga. Supaya pesan dapat diterima dengan tepat, komunikan harus mempunyai fungsi pendengaran yang baik. Kemudian, umpan balik. Komunikasi efektif jika komunikan memberi umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Umpan balik ini penting bagi komunikator karena sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan komunikasi. Mengerti atau tidaknya komunikan terhadap isi pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dilihat dari bagaimana komunikan memberikan umpan balik atau respon ya. Kemudian yang keenam adalah atmosfer. Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan lingkungan yang kondusif dan nyaman atau comfortable. Lingkungan yang kondusif yaitu lingkungan yang mendukung berlangsungnya komunikasi efektif. Dalam dimensi fisik, lingkungan nyaman yaitu lingkungan yang tenang, sejuk, dan bersih, sehingga kondusif dalam mencapai komunikasi yang efektif. Dalam dimensi sosial psikologis, komunikasi yang kondusif adalah komunikasi yang dilakukan dengan penuh persahabatan, akrab, dan santai. Sementara itu, dalam dimensi temporal atau waktu, komunikasi yang dilakukan dengan waktu yang cukup dan tidak tergesa-gesa, kemungkinan tercapainya tujuan komunikasi yang efektif. Kemudian ada beberapa pada 2.6 yaitu hambatan dalam berkomunikasi. Secara umum, hambatan yang terjadi selama komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya penggunaan sumber komunikasi yang tepat, kurangnya pencernaan dalam berkomunikasi, penampilan sikap dan kecakapan yang kurang tepat selama berkomunikasi, kurangnya pengetahuan, perbedaan harapan, kondisi fisik dan mental yang kurang baik, pesan yang kurang jelas, prasangka yang buruk, transmisi atau media yang kurang baik, penilaian dan temperatur, tidak ada kepercayaan, adanya ancaman, perbedaan status pengetahuan dan bahasa, dan distori atau kesalahan informasi. Kemudian pada bab 3 penutup pada 3.1 yaitu kesimpulan. Komunikasi adalah suatu proses, bukan sesuatu yang bersifat statis. Komunikasi memerlukan tempat, dinamis, menghasilkan perubahan dalam usaha mencapai hasil melibatkan interaksi bersama, serta melibatkan suatu kelompok. Pengiriman pesan atau pengirim pesan melakukan enkode, yaitu memformulasikan pesan yang akan disampaikannya dalam bentuk kode yang dapat atau sedapat mungkin dapat ditafsirkan oleh penerima pesan. Penerima pesan kemudian menafsirkan atau mendekode kode yang disampaikan oleh pengirim pesan. Berhasil atau tidaknya komunikasi atau tercapai atau tidaknya tujuan komunikasi tergantung dari ketiga komponen tersebut. Dilihat dari prosesnya, komunikasi dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak-gerik, gambar, lambang, mimik muka, dan sejenisnya. Kemudian pada 3.2 saran. Setelah membaca makalah ini, saya mengharapkan kita semua sebagai calon tenaga kesehatan dapat memahami betul tentang cara berkomunikasi yang baik, terutama komunikasi kepada pasien.
keluarga pasien, teman sejawat atau orang lain, serta mengetahui hambatan yang dapat mempengaruhi komunikasi. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika selama saya mempresentasikan hasil kerja makalah saya, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada bahasa yang kurang dimengerti atau dipahami oleh teman-teman. Dari tempat ini saya mengucapkan mohon maaf, dan semoga apa yang saya jelaskan, apa yang sudah saya bacakan tadi dari hasil presentasi makalah saya dapat berguna bagi saya dan bagi teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi.